Halo, nama saya Diki, umur saya 26 tahun. Saya adalah graphic designer dan ilustrator. Awalnya tuh aku sama keluarga sama teman-teman ngiranya itu epilepsi. Ketika lagi sedih, lagi senang, itu tuh selalu berlebihan gitu. 2 tahun 3 tahun kerja ada tekanan gitu di kantor yang saat itu tuh saya ya bisa dibilang gak terima gitu. Dan saya meresponnya dengan tidak sehat gitu, because my job gitu, yang akhirnya ya saat itu saya dipecat gitu. Sampai 2 bulan saya nggak bisa tidur, cuman 1 jam, cuman 2 jam gitu tidurnya gitu ya. Saya selalu ngedengar suara-suara orang-orang di masa lalu gitu yang salah dan lain-lain gitu, sampai ke bawah mimpi gitu ya, yang akhirnya membuat saya tuh makin benci sama diri saya sendiri gitu, mencari cara untuk menghukum diri saya sendiri gitu, yang pada akhirnya membuat saya tuh tindakan-tindakan yang tidak dipikirkan sebelumnya gitu, yang akhirnya saya mikir kayak wah ini bukan epilepsi, kayak saya ke psikiater, ini ada indikasi bipolar sama depresi gitu. Kaget sih, karena ya saya nggak pernah kepikiran bahwa saya tuh bakal mengalami depresi gitu ya. Maksudnya ya dari dulu saya ya orang yang happy aja gitu, tapi ya saya nggak menutupi itu gitu. Saya terbuka sama keluarga saya, sama teman-teman saya. Tahun 2019 atau 2021 ya, saya tuh bikin post ya, memang menjelaskan ya proses saya ke psikiater gitu kan. Saya ke psikiater tuh memperlakukannya kayak ke dokter biasa. Salahnya pas saat itu tuh, kalau ke psikiater tuh ada tahapannya gitu kalau saya ya. Jadi kayak misalnya seminggu udah sampai tahap mana nih perasaannya, udah sampai tahap mana sih kondisinya. Kalau misalnya oke, nanti ganti dosis, jadi seminggu lagi di check up lagi gitu. Jadi saya ada fase di mana kayak oh saya udah enakan ya udah gitu. Itu kesalahan fatal. Ketika saya didiagnosa tuh, itu posisinya saya baru dipecat. Terus saat itu tuh saya juga memang keluar dari pasti itu agensi lah gitu, keluar dari agensi. Emosi itu pasti naik turun gitu kan. Dan permasalahan pun selalu ada gitu, mungkin yang memotivasi saya tuh ya saya gak bisa mengubah keadaan. Saya tuh orang yang bisa dibilang perfeksionis. Saya selalu pengen apa yang ada di sekitar saya tuh sesuai dengan kemauan saya gitu kan. Setelah mengalami jatuh berapa kali gitu kan, yang akhirnya saya tuh ya menyadari bahwa siapa saya gitu. Saya harus menyadari bahwa ya memang dunia ini ya apa adanya seperti ini, dan kita harus menjalaninya gitu kan. Untuk bisa mengatasinya ya saya coba untuk mengisinya dengan ya aktivitas lah gitu ya. Saya selalu coba bikin sesuatu gitu setiap hari gitu. Saya selalu bisa ngegambar, bisa ngedesain gitu, atau istilahnya browsing lah gitu ya. Kadang kalau kata orang ngapain sih gitu ya, gabut gitu, cuman ya seenggaknya pikiran saya keisi gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya lebih ke tenang sih. Dan sekarang pun saya masih belajar lah ya, maksudnya bahwa ya dunia ini tuh bukan sesuatu yang bisa saya atur. Dunia itu bukan sesuatu yang bukan urusan saya bahkan ya, soal takdir, soal apa yang akan terjadi gitu kan. Ya udah nyantai aja gitu. Simple sih sebenarnya, karena saya suka gitu. Dulu pas dari SMA gitu kan ya, selalu diajak untuk bikin film, untuk bikin project desain gitu ya, di Sukabumi malah itu awalnya gitu kan. Ya walaupun banyak ya tekanan pasti ada gitu, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena apa ya, kalau saya lihat ya memang karena kerjaannya itu nyantai gitu ya, fleksibel, happy gitu ya. Ya di samping banyak tekanannya gitu ya, saya emang senang aja gitu. Ketika saya depresi dan lain-lain, saya selalu mencari cara untuk bagaimana caranya saya menghukum diri sendiri. Ya kalau mungkin sedikit cerita gitu kan, ya saya pernah kabur,
saya pernah kabur, saya pernah ya banyak percobaan lah gitu kan, yang dimana ya semuanya berdasar pada saya harus dihukum gitu. Tapi ternyata apa yang saya lakukan tuh tidak melindungi siapapun gitu. Yang saya lakukan tuh malah tidak hanya melukai diri saya sendiri, tapi juga melukai orang-orang yang saya sayangi gitu. Karena yang saya lupa gitu bahwa terlepas bagaimana orang-orang memperlakukan saya, mereka peduli sama saya. Tapi saya nggak pernah ngelihat itu. Dan judulnya aja udah penyakit mental gitu. Harus disembuhin dong. Saya harus ada pikiran yang positif lah gitu dalam diri saya gitu. Hal itu tuh mungkin nggak make sense buat saya gitu. Hal-hal positif itu gitu. Tapi saya harus tetap mikir bahwa saya harus tetap hidup gitu. Berdasarkan pengalaman aja gitu ya, pengalaman saya aja. Yang pertama, kalian ngerasa memang mengalami tekanan dari segi mental dan lain-lain, langsung ke psikolog atau ke psikiater gitu. Buat teman atau keluarga, istilahnya yang kalian percaya, agar nanti ketika misalnya ke psikolog atau psikiater, ketika ada diagnosis dan lain-lain tuh bisa disampaikan dengan benar. Yang kedua, coba belajar untuk memaafkan diri sendiri lah gitu. Memaafkan diri sendiri dalam artian ya, kita selalu punya ekspektasi, kita selalu pengen kita selalu pengen dunia itu seperti apa yang kita mau gitu. Coba maafkan diri sendiri, coba terima diri sendiri apa adanya gitu. Kayak yang gampang gitu, tapi ya memang bukan proses sehari gitu. Saya pun prosesnya 2 tahun untuk bisa gitu kan. Ketika misal ada kesalahan di masa lalu yang selalu kita istilahnya kenapa ya saya dulu gini, kenapa saya dulu bikin kesalahan gini gitu. Ya itu kita gak bisa ubah gitu. Dan mungkin kita harus syukuri dalam artian bahwa Tuhan masih ngasih kesempatan kita buat belajar gitu. Terakhir, hati-hati kalau curhat sama orang. Oke. Kadang orang curhat tuh bukan untuk cari solusi gitu. Kadang orang tuh curhat hanya untuk mendengar apa yang mereka ingin dengar gitu. Jadi apalagi kalau misalnya hubungannya dengan penyakit mental, dengan decision yang berhubungan dengan penyakit mental, mending ke ahli aja gitu.